Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasulah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Nur Asia TMSI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman maupun nikmat ihsan. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang Islam adalah agama ilmu. Kita tidak tahu tentang agama kecuali dengan ilmu. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah turunkan adalah Al-Quran selama 23 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya kemudian menyampaikan kepada para tabi'in, dan sampailah kepada kita. Kita harus belajar agama, karena pada hakikatnya manusia memiliki sifat bodoh, tidak tahu agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir mengkhianatinya. Dan pikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 bahwa manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau manusia sangat zalim dan sangat bodoh, mereka harus belajar agama supaya hilang kebodohan. Begitu juga dia harus mentauhidkan Allah supaya hilang kezaliman. Kalau kita berbicara tentang keadilan yang paling adil adalah tauhid. Kezaliman yang paling zalim adalah syirik. Maka kita harus belajar. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan dia berilmu. Maka dari itu kita harus belajar. Karena banyak dari kita tidak belajar, tidak mengaji, bahkan tidak menuntut ilmu. Mereka sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan usahanya, yang lagi sekolah sibuk dengan sekolahnya, sibuk dengan kuliahnya, dan masih banyak lagi. Mereka tahu tentang dunia, tapi mereka lalai tentang
Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 7. Ya'maluna dhahirum manal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang apa yang tampak dari kehidupan dunia, tapi mereka lalai dari akhirat. Banyak yang bertanya, wajib gak sih kita belajar agama? Sangat wajib. Setiap manusia wajib belajar agama. Mau dia orang awam, dia profesor, dia pejabat, dia rakyat, dia seorang dokter, dia orang tua, dia anak, dia laki-laki, dia perempuan, dia orang kaya, dia orang miskin, dan sebagainya. Wajib menuntut ilmu, wajib belajar agama. Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Kalau kita lihat Islam sekarang, rata-rata kaum muslimin yang ada, Islamnya KTP. Padahal nikmat Islam ini adalah nikmat yang luar biasa. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Sekarang kita jaga keimanan kita, jaga keislaman kita. Dengan cara apa kita menjaga? Dengan cara apa kita mensyukuri nikmat Islam? Yaitu dengan belajar agama. Kalau kita tidak belajar agama, bagaimana kita tahu tentang agama Islam? Kita tidak akan pernah tahu. Dan kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu 24 jam, 1440 menit kepada kita. Tinggal bagaimana kita mempelajari agama 1 jam 60 menit atau 2 jam 120 menit dari 1440 menit yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita mengatur waktu. Bagaimana kita bisa mempelajari, kita bisa belajar agama. Kita pasti banyak waktu. Tidak mungkin kita tidak ada waktu. Banyak yang bilang menuntut ilmu jalan menuju surga. Ya, ini jalan menuju surga. Karena kita yakin kita orang Islam, bahwa yang kita tuju dalam hidup adalah beriman kepada Allah, dan kita ingin masuk surga. Sedangkan cara untuk masuk surga banyak caranya. Hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui, pertama, di samping iman dan amal soleh adalah menuntut ilmu. Karena kita tidak mungkin kita melakukan amal soleh tanpa ilmu. Nabi SAW bersabda, "Wa ma salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Jadi, kalau kita menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan kita ke surga. Makanya kita wajib menuntut ilmu, belajar agama. Jangan sampai kita tidak punya, kita tidak tahu tentang agama. Bahkan sampai kita dibodohi oleh orang, dibohongi oleh orang, dibawa ke sini mau, dibawa ke sana mau. Akhirnya kita tidak punya pegangan dalam hidup. Pesan saya sekarang, belajar agama itu mudah, tidak sulit. Tidak ada agama Islam yang menyulitkan manusia. Semuanya mudah. Inna daina yusrun,
agama Islam itu mudah. Tinggal kita meluangkan waktu untuk mempelajari agama, kita memahami agama, dan kita mengamalkan amal solih dengan ikhlas dan ittiba, agar kita mendapatkan apa yang kita tuju. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi para pendengar yang melihat video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyeru berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sesungguhnya kami telah memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asauka fakul inni bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat.
dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.